Halo sahabat YouTube semuanya, kembali lagi bersama saya di Basecamp. Kali ini saya akan membahas sebuah alur film sejarah yang berjudul The Children of Guangxi, kisah kelam di kota Nanjing. Perang saudara antara Cina dan Jepang yang terjadi pada tahun 30-an. Dalam peperangan itu, Jepang berhasil menduduki beberapa wilayah Cina, dan tepat pada tahun 37-an, Jepang mulai melakukan pembantaian ke Nanjing. Di sana, ribuan warga sipil diperkosa lalu dibunuh secara kejam. Seorang wartawan asal Inggris bernama Jack Hawk terlibat dalam misi pelarian warga sipil yang berusaha keluar dari Nanjing. Saat itu, George harus membawa 60 anak yatim piatu menuju perbatasan di daerah Sandan dengan menempuh jarak kurang lebih 1000 km. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa kalian sediakan cemilan kalian, teh, kopi, serodot untuk menikmati cerita ini. Supaya lebih nikmat, kalian ambil headset, pasang, dan jauhi keramaian. Baik, tanpa berlama-lama, ini dia ceritanya. Silahkan menikmati, selamat menonton. Film dibuka pada tahun 1937. Saat itu perang besar terjadi di Nanjing, sehingga terjadi kekacauan dan menyebabkan banyak warga memilih meninggalkan kota untuk mencari tempat aman. Di saat yang sama, wartawan mencoba untuk masuk ke Nanjing. Salah satunya yaitu Josh adalah seorang wartawan Inggris yang belum berpengalaman. Dia datang bersama rekannya yang bernama Bernes dan juga Eddie. Setibanya di suatu tempat, Josh dan Eddie langsung turun di sana diam untuk mencari berita. Para Bernes akan melanjutkan ke tempat lain. Mereka pun sepakat untuk bertemu di tempat yang sama untuk mencari Shanghai. Keadaan Nanjing waktu itu sangat benar-benar hancur. Banyak bangunan yang roboh serta mayat tergeletak di mana-mana. Josh yang masih amatir pun meneliti mengelilingi tempat-tempat di sana dan menemukan warga yang berusaha bersembunyi dari tentara Jepang. Saat Josh menulis laporan tentang apa yang dilihatnya, tiba-tiba ia mendengar keributan tentara Jepang di luar. Setelah Josh melihat keluar, terlihat banyak warga dikumpulkan di area terbuka. Semua warga sipil pun terlihat kebingungan. Tak lama mereka pun semua berteriak histeris. Dan ternyata mereka dihadapkan dengan senapan mesin sana. Dalam keadaan panik dan takut, Josh berusaha mengambil beberapa foto dan tetap bersembunyi. Ia berani keluar saat tentara itu telah pergi. Josh sangat sedih ketika melihat mayat ditumpukan dan dibakar seperti bangkai yang tak berharga. Setelah melihat kengerian itu, Josh tampak berhati-hati dan menghindar dari tentara Jepang. Namun sayangnya, ia ketahuan dan langsung dibawa ke markas. Setelah dicek, tentara Jepang tidak mau foto-foto kekerasan itu tersebar. Akhirnya Josh diputuskan hukum mati dengan cara dipenggal. Untungnya, Josh saat itu berhasil selamat pada saat tentara pemberontak menyerang tentara Jepang yang ada di sana. Di tempat persembunyiannya, mereka pun berkenalan dan bercerita satu sama lain. Chen pun bertanya kenapa ia bisa tertangkap. Josh pun menjelaskan karena ia memfoto kekerasan Jepang saat mereka melakukan eksekusi. Chen pun berniat untuk membawa Josh ke tempat konsulat Inggris dengan harapan ia bisa keluar dari Nanjing dan menyebarkan berita ini ke seluruh dunia tentang situasi yang terjadi di sana. Namun situasi berubah saat mereka berdua melihat Bernes dan juga Eddie sedang dieksekusi tepat di hadapan mereka berdua. Kini situasi mereka pun dalam keadaan bahaya. Tak ada pilihan lain, mereka pun kabur dan meloncat ke sebuah sungai. Saat kehabisan napas, saat itu Josh sempat tertembak di bagian pinggang. Dan untungnya mereka berhasil lolos dan sampai ke tepian yang lain. Chen dan juga Josh berhasil selamat dan sampai ke sebuah tempat yang aman. Di sana Josh dirawat oleh seorang perawat yang bernama Lee Pearson, yaitu seorang relawan dari Shanghai. Di tempat tersebut, Chen memberitahu bahwa ia akan kembali menuju garis depan, dan Josh yang mendengarnya berkeinginan untuk ikut.
Namun Chen menolak hal itu dan menyuruh Josh untuk beristirahat di tempat aman, yaitu di Huangxi, sampai keadaan benar-benar pulih. How fit do I need to be to use a typewriter? Sebelum mereka berpisah, Chen menjelaskan kepada Josh mengenai rute untuk menuju Huangxi. Di saat obrolan itu, kemudian datang tentara dari pihak nasionalis yang akan melakukan wajib militer. Namun sayangnya baru saja tentara Cina akan berangkat menggunakan kereta. Tiba-tiba pihak Jepang melakukan serangan langsung menggunakan pesawat tempurnya. Singkat cerita, sesampainya di tempat yang dituju, Josh di sana cukup merasakan prihatin karena banyak anak-anak yang hidup dengan kekurangan. Karena mereka tinggal di tempat yang begitu kumuh, tak lama kemudian ia pun bertemu dengan nenek tua yang bernama Losan dan memberitahu Josh bahwa di sini tidak ada apa-apa. Bahan makanan pun nyatanya sudah dipenuhi ulat. Kemudian Josh bertanya kemana guru-guru yang ada di sana. Dan nenek menjawab bahwa mereka sudah telah pergi. Di malam harinya saat tidur, Josh dibangunkan oleh Shika yang merupakan pemimpin dari anak-anak panti asuhan. Ia mengajak Josh keluar dan ternyata di sana bersama anak-anak panti asuhan yang lainnya. Mereka semua mengkeroyok Josh karena merasa curiga dengan kehadirannya. Hampir saja ia babak belur dihajar. Untungnya Lee datang tepat waktu dan langsung memarahi anak-anak sekaligus menjelaskan bahwa Josh adalah temannya. Oh, Jotso! You give me one good reason why I should be bluffing, Shokai. Di tempat tersebut, Josh bersama Lee dan nenek bekerja sama untuk membantu para anak-anak menyediakan makanan, termasuk membersihkan tempat tidur yang dipenuhi oleh debu. Awalnya pun Josh mengira kalau tempat itu adalah sekolahan dan menyuruh Lee mengembalikan anak-anak tersebut pada orang tuanya. Namun Lee memberitahu bahwa tempat itu adalah sebuah panti asuhan dan setiap anak sudah kehilangan orang tuanya karena dibunuh oleh tentara Jepang. Lalu di sana Lee kemudian membuat sebuah bedak untuk melawan kutu. Josh pun kembali ikut untuk mempraktikkan agar dengan mudah mereka bisa pahami setelah dijelaskan dengan cukup detail. Kalau bedak itu tak berbahaya, maka sebagian anak-anak di sana mau dicukur dan mandi sekaligus menggunakan bedak itu. Sehari kemudian, Lee telah bersiap berangkat untuk mengunjungi beberapa tempat perawatan lainnya dan menyuruh Josh untuk tetap tinggal dan merawat anak-anak. Tentu saja Josh tak mau di sana tinggal sendirian, apalagi disuruh mengurus anak-anak yang tak ia kenal. Namun Lee menjelaskan kalau anak-anak membutuhkan seseorang yang bisa mengurus mereka. Lee juga memberi jatah beras untuk 3 minggu. Dan selebihnya Josh harus berusaha sendiri untuk memberi mereka makan. Awalnya Josh memilih pergi tanpa menghiraukan ucapan dari Lee tadi. Namun setelah dipikir, Josh pun memutuskan untuk kembali pada hari itu juga. Ia memperbaiki beberapa kerusakan di sana. Shika dan beberapa teman lainnya kembali berulah. Ia bersama gengnya merusak kertas-kertas yang tadinya digunakan untuk menutupi angin agar tidak masuk ke kamar. Tetapi walaupun begitu, Josh tetap sabar dan berusaha untuk tidak memperdulikannya. Berbeda dengan anak-anak yang lain, mereka terlihat penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Josh, seperti apa yang dilakukan saat ini. Josh menemukan generator listrik. Mereka pun semua penasaran dan ingin melihat Josh membetulkan generator itu. Bahkan salah satu anak panti yang bernama Ching sangat senang ketika ia diminta untuk membantunya. Kedekatan Josh dengan Ching berlanjut saat ia meminta mengajarkan bahasa Inggris dari sebuah buku yang ditemukan. Begitu juga dengan Josh, sedikit demi sedikit juga mempelajari bahasa Cina darinya. Beberapa minggu kemudian, saat makanan persediaan telah habis, Josh kemudian pergi ke pasar untuk bertemu pedagang yang bernama Wang, yang juga merupakan kenalan dari Lee. Di sana pun Josh menawarkan untuk bekerja sama. Ia meminta benih sayuran dan nantinya hasilnya akan dibagi 2. Awalnya Wang sempat ragu, namun Josh berhasil meyakinkan dengan menunjukkan beberapa jenis benih terbaik untuk menghindari gagal panen.
Sejak hari itu, Josh mendapat kesibukan lain yaitu menanam dan mengurus sayuran. Beberapa anak panti juga terlihat membantu hingga tak terasa hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan sayuran yang mereka tanam tumbuh dengan baik. Di suatu malam, Lee datang begitu bangga ketika melihat anak-anak di sana sedang belajar bahasa Inggris dengan semangat. Namun tiba-tiba lampu mati. Dan setelah dicek, ternyata si Kai kembali membuat ulah. Josh pun berusaha mencegahnya dan sayangnya semuanya sudah terlambat. Dan menurut Lee, si Kai seperti itu karena kesal dengan kepergian orang tuanya. Semua keluarganya dibunuh dengan sadis tepat di hadapannya. Gangrene, he tends not to chip the letters after your name. We're all something different in China. I was supposed to be an army wife in Manila. Di pagi harinya, Josh kembali memperbaiki generator listrik. Saat memperbaikinya, tiba-tiba datang seorang teman si Kai untuk membantu. Setelah selesai memperbaiki generator, sebagai ucapan terima kasih, Josh pun langsung membersihkannya, mencukurnya, sekaligus memberinya makan. Si Kai sendiri merasa temannya telah berkhianat dengannya. Langsung saja ia mengucapkan kekecewaannya. Namun temannya memilih pergi dan tidak menanggapinya. Rasa gatal mulai terasa. Akhirnya si Kai pun dengan malu-malu mau mandi dan diurus oleh nenek Losa. Beberapa hari kemudian, Lee kembali pergi untuk mengunjungi beberapa tempat perawatan. Namun sebelum itu, ia pun datang terlebih dahulu ke rumah Huang untuk membeli obat-obatan. Lee pun di sana meminta obat bius dan beberapa obat lainnya. Di sana juga Huang mengutarakan rasa kasihan kepada Josh yang berusaha sendiri untuk merawat anak-anak panti dan menyerahkan agar lebih dekat lagi dengannya. Namun menurutnya, banyak hal penting yang harus ia urus. Selama seminggu pertemuan dengan Lee, Huang pun menuju panti asuhan untuk menemui Josh sekaligus melihat perkembangan anak-anak yang ada di sana. Huang di sini merasa bangga karena dia telah berhasil membuat perubahan. Mereka kini lebih bersih, ada sarana bermain dan juga keinginan untuk belajar bahasa Inggris. Melihat kerja keras dari Josh, Huang pun memberikan hadiah sebuah buku dan berharap bisa mempererat persahabatan mereka berdua. May it seal our friendship. Seminggu kemudian, Josh bertemu dengan ratusan warga berasal dari kota Lingbao. Mereka telah berjalan selama hampir 2 hari demi menghindari perang yang terjadi di kotanya. Josh pun tampak berbaur dan berjalan dengan salah satu warga. Sayangnya hanya beberapa meter, Josh terus berjalan bersama mereka. Tiba-tiba, pesawat tempur datang dan langsung menyerang mereka tanpa ampun. Keadaan di kota Lingbao benar-benar kacau. Lee yang ada di sana tampak begitu kerepotan mengobati para tentara Cina yang terluka. Mengingat sudah tidak ada harapan lagi untuk menahan para tentara Jepang, Chen yang ada di sana pun langsung saja menyarankan agar kepala tentara dan semua orang yang ada di sana pergi ke kota selanjutnya. Sementara itu, di malam yang sama, anak-anak tampak tidak bisa tidur karena merasa takut dengan suara pesawat tempur Jepang yang lalu lalang terbang melintasi Wangxi. Chen datang sendiri dan memberitahu kalau Lingbao sudah dikuasai oleh Jepang. Mendengar itu, Josh menjadi khawatir karena takutnya Jepang tak lama lagi akan sampai ke tempat mereka. Kekhawatiran itu semakin bertambah karena saat siangnya pihak tentara Cina memanggil Josh untuk menyampaikan kalau panti asuhan akan diambil alih menjadi markas dan para anak-anak panti diharuskan untuk ikut wajib militer.
Tentu saja itu Josh menolak karena menurutnya anak-anak di sana masih terlalu kecil dan mereka seharusnya belajar bukan ikut wajib militer. Atas keputusan itu akhirnya Josh pun ditahan. Namun untungnya Huang yang mengetahui hal itu langsung datang menemui atasan dari tentara yang ada di sana dan membayar jaminan hingga Josh pun bisa dibebaskan. Pagi hari itu Josh menemui Lee dan mengatakan kalau dirinya akan membawa anak-anak menuju ke tempat yang aman. Namun mereka harus melewati jalan sutra dan menuju ke sebuah perbatasan yang jaraknya kurang lebih 1000 km. Lee tentu saja khawatir. Perjalanan itu sangatlah jauh, apalagi di sana yang mungkin saja tidak ada apa-apa. Namun Josh kembali meyakinkan kalau tempat itulah yang paling aman dan Jepang pun tak mungkin akan ke sana. Di malam harinya, Josh memberi semangat kepada anak-anak tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Josh menjelaskan tentang rasa berat hatinya meninggalkan panti asuhan, namun menurutnya perjalanan itu harus dilakukan demi keselamatan mereka semua. Esok harinya, persiapan pun dimulai. Josh dan juga para anak-anak panti saling membantu membereskan semua perlengkapan untuk perjalanan. Tapi sepertinya Ching begitu berat untuk meninggalkan panti. Ia tampak kebingungan dan termenung seorang diri. Hari itu juga, Josh sempat menemui Huang yang menyampaikan salam perpisahan dan juga sedikit bertukar pembekalan. Saat semua sudah siap, tiba-tiba Josh mendapati kalau seorang anak bernama Yulin tiba-tiba menghilang. Ia pun langsung mengelilingi panti dan berusaha mencarinya. Tak lama kemudian ternyata Yuli sedang termenung sendiri di pojok gudang. Ternyata di sana Chin yang telah tergantung kaku sudah tak bernyawa lagi. Saat hari sudah gelap, perjalanan pun dimulai. Mereka perlahan melewati para tentara Cina tanpa meninggalkan kecurigaan sedikit pun. Setelah mereka berjalan agak jauh, Chen yang memang sudah memberikan tanggung jawab untuk melakukan penjaga kepada Sky sekaligus memberinya senjata. Josh tentu saja marah, tetapi menurut Chen, Sky dapat dipercaya dan tahu apa yang dia harus lakukan dengan senjata itu. Did you give that to him? Di malam itu mereka aman tanpa ada gangguan sedikit pun. Namun di malam kedua saat mereka semua beristirahat di sebuah pemukiman kosong, di sana terlihat dua tentara Jepang yang sedang melakukan patroli. Untungnya mereka bisa dipojokkan dan dibuat menyerah oleh Josh, Chen, dan juga Shika. Mereka pun langsung memasukkan kedua tentara itu ke dalam satu ruangan. Sebenarnya Chen sudah menyarankan agar mereka dibunuh saja karena kalau tidak bisa dipastikan mereka akan melapor kepada teman-temannya. Namun Josh merasa kasihan dan tetap menolak dan lebih memilih untuk menahan mereka saja. Alden, I said no. Besok harinya perjalanan kembali dilanjutkan. Baru juga beberapa langkah, tiba-tiba terdengar tembakan dari arah pemukiman dan setelah dicek ternyata Shikai telah membunuh dua tentara Jepang itu. Setelah setengah hari mereka berjalan, lagi-lagi mereka bertemu dengan para tentara Jepang yang sedang berpatroli. Josh langsung menghampiri mereka dan mengatakan kalau mereka adalah pengungsi biasa. Para tentara Jepang pun itu langsung melakukan pemeriksaan dan seketika suasana menjadi panik ketika salah satu tentara Jepang menemukan topi Jepang yang telah dipakai oleh anak panti. Shikai yang masih dendam dengan tentara Jepang, ia pun berusaha untuk melakukan serangan dari belakang. Namun letnan tentara Jepang memberikan tembakan peringatan dan membuat Shikai jatuh dan tertimpa gerobak yang ada di sana. Para tentara Jepang pun lalu pergi, namun karena luka yang dalam terlalu parah, akhirnya Shikai tidak bisa tertolong lagi dan besoknya ia langsung dimakamkan. Semua yang ada di sana tampak begitu sedih, apalagi ketika Chen memberikan beberapa tembakan penghormatan atas keberanian Shikai yang berusaha menyelamatkan mereka. Esok harinya, perjalanan kembali dilanjutkan dengan melewati badai dan cuaca salju yang begitu dingin. Cuaca seperti itu membuat kondisi Lee menjadi menurun dan Josh pun melihat hal itu langsung berusaha menenangkannya. Josh juga mengungkapkan kalau selama ini ia sangat mengagumi keberanian Lee yang mau terjun ke dalam peperangan. Di tengah-tengah menghangatkan Lee, Chen pun datang dan berpamitan kalau dirinya akan melanjutkan perjuangan. Sejak itulah Josh dan juga Lee memimpin perjalanan anak-anak selanjutnya.
Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka semua sampai ke daerah Lanzhou. Mereka disambut baik oleh hakim dan juga kepolisian. Selain itu, hakim di sana juga sempat bangga dengan tindakan Josh yang berani melintas pegunungan dingin dan juga jarak perjalanan yang cukup jauh. Melihat anak-anak panti yang sudah berbulan-bulan berjalan, hakim di sana memutuskan akan meminjamkan 4 truk miliknya untuk membantu mereka agar lebih cepat sampai ke daerah Sandan. Setelah semalam beristirahat di Lanzhou, kali ini mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan 4 truk. Di tengah perjalanan, salah satu ban truk harus diperbaiki. Tidak lama kemudian angin puting beliung menyerang mereka semua, namun mereka berhasil selamat dan kembali melanjutkan perjalanannya. Everybody all right? Selanjutnya mereka bertemu dengan penduduk lokal dengan kudanya. Lee dan Josh juga kagum karena mereka sebelumnya belum pernah melihat penduduk lokal yang ada di sana. Katanya mereka juga semua baik serta menyarankan Josh dan anak-anak untuk tinggal beristirahat di sebuah biara kosong yang sudah tidak terpakai. Di suatu hari tiba-tiba Josh jatuh sakit. Lee pun langsung menyuntik. Lalu beberapa orang kembali ke Lanzhou untuk mencari obat-obatan. Ternyata Josh kena penyakit tetanus dan akhirnya tidak tertolong lagi. Ia pun meninggal dalam pelukan Lee serta dikuburkan di hadapan anak-anak panti. Mereka pun semua merasa bersedih atas kepergiannya, seseorang yang telah mengurus, mengajarkan dan juga menyelamatkan mereka. Setelah itu pun mereka memutuskan akan tinggal di sana. Dan seminggu kemudian, Chen pun datang. Ia mendengarkan kabar berita dari kepolisian kalau Josh dan anak-anak tinggal di biara. Ia pun juga kembali mengajak Lee untuk mengobati para tentara yang terluka. Lee menolaknya karena ia ingin meneruskan keinginan Josh untuk menjaga anak-anak. Cerita pun berakhir dengan kesaksian dari beberapa anak panti yang kini sudah tua. Mereka sangat berterima kasih atas jasa Josh yang setelah menyelamatkan dan juga mengurus mereka semua. Film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penyebutan nama pada alur film. Saya harap teman-teman bisa menikmati alur cerita film The Jordan of Wangxi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu berjuang meski rintangan selalu datang menghampiri. Karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis.